Biarlah ini menjadi tekad kami, menjadi komitmen kami ketika kami mengikut Tuhan. Sungguh kami hanya berharap, sungguh kami hanya bersandar kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Tuhan tolong ketika kami berjalan bersama dengan Tuhan, kami sadar bahwa kami bukan orang yang sempurna. Oleh karena itu biarlah kami terus mengalami Tuhan, khususnya ketika kami bersama-sama belajar hidup dari kebenaran firman-Mu. Tuhan tolong sehingga kami sungguh-sungguh menjadi murid-murid Tuhan, menjadi murid-murid Alkitab, jadi anak-anak Tuhan yang digerakkan, yang dituntun, yang dipimpin oleh kebenaran firman-Mu. Bentar kami akan merenungkan firman-Mu ya Tuhan. Tolong setiap kami untuk bisa tenggelam di dalam sabda-Mu, menikmati setiap firman-Mu yang kami renungkan. Kami berdoa dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Silakan duduk saudara sekalian. Selamat pagi, shalom. Ya, kita akan bersama-sama memasuki minggu Lent atau minggu Prapaskah yang ketiga, saudara sekalian. Kita akan masuk kepada satu bagian firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal yang kelima, ayat pertama sampai ayat yang ke-18. Kita akan baca secara bertanggapan, saudara. Yohanes pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-18. Kalau sudah menemukan, kita akan baca secara bertanggapan, bergantian. Ayat pertama, saudara sekalian, ayat yang kedua, seterusnya sampai selesai di ayat yang ke-18. Demikian firman Tuhan. Sesudah itu ada hari raya orang Yahudi dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit, orang-orang buta, orang-orang timpang, dan orang-orang lumpuh yang menantikan goncangan air kolam itu. Di situ ada seorang yang sudah 38 tahun lamanya sakit. Jawab orang sakit itu kepadanya, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam ini, orang lain sudah turun mendahului aku. Dan pada saat itu juga sembuhlah orang itu, lalu ia mengangkat tilamnya dan berjalan. Tetapi hari itu hari Sabat. Akan tetapi ia menjawab mereka, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Tetapi orang yang baru sembuh itu tidak tahu siapa orang itu, sebab Yesus telah menghilang ke tengah-tengah orang banyak di tempat itu. Orang itu keluar lalu menceritakan kepada orang-orang Yahudi bahwa Yesuslah yang telah menyembuhkan dia. Tetapi ia berkata kepada mereka, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Sedemikian jauh bacaan firman Tuhan, berbagai kita membaca, mendengar, dan melakukannya. Nah, sudah kita masuk ke bagian yang berikutnya di dalam Injil Yohanes, di dalam seri yang seperti saya sampaikan minggu lalu, saudara, di dalam minggu Lent atau minggu Prapaskah yang ketiga ini, Yesus dan si lumpuh, bagaimana pekerjaan Allah itu dinyatakan di kolam Bethesda. Nah, saudara, kita melihat di dalam Injil Yohanes bagaimana pekerjaan-pekerjaan Allah itu dinyatakan. Minggu pertama Prapaskah, saudara, kalau saudara ingat,
di dalam minggu pertama itu kita melihat bagaimana Yesus melakukan tanda yang pertama, yaitu di Kana yang di Galilea dengan mengubah air menjadi anggur. Di situ dikatakan bahwa orang-orang merasakan anggur yang paling baik sampai akhir pesta itu. Itu tidak pernah terjadi, saudara. Karena Tuhan Yesus mengubahnya dari air menjadi anggur. Kemudian yang kedua, sudah di minggu yang lalu kita melihat bagaimana Tuhan Yesus menyembuhkan anak pegawai istana. Dengan perkataan dia tidak perlu ketemu dengan anak itu, lalu kemudian pegawai itu percaya kepada Kristus dan anaknya pun sembuh. Nah, saudara, hari ini kita masuk ke bagian yang ketiga, bagaimana dia menyembuhkan orang lumpuh. Dan nanti di minggu-minggu berikutnya, saudara, bagaimana Tuhan Yesus memberikan makan 5.000 orang, berjalan di atas air, menyembuhkan orang buta, sampai akhirnya dia membangkitkan orang mati yang bernama Lazarus. Nah, saudara, Yohanes secara khusus mencatat 7 mujizat yang kemudian Yesus lakukan ketika dia ada di tengah-tengah dunia ini. Kalau saudara bandingkan nanti dalam Injil yang lain, maka jauh lebih banyak Matius, Markus, Lukas mencatat apa yang kemudian Tuhan Yesus itu lakukan di tengah-tengah dunia ini lewat mujizatnya. Tetapi Yohanes secara khusus hanya mengambil 7 bagian saja. Dia memilih ketujuhnya ini, dan sungguh-sungguh 7-nya ini sudah ingin mewakili sesuatu yang ingin dinyatakan oleh Allah melalui Tuhan Yesus, yaitu bagaimana Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi, yang mulia. Nah, setelah kita melihat di bagian yang ketiga, bagaimana Tuhan Yesus itu menyatakan mujizatnya dengan menyembuhkan orang lumpuh. Tapi setelah sebelum masuk ke bagian itu, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana Yesus dan 7 mujizat ini dicatat oleh Injil Yohanes. Nah, saudara, menarik sekali Injil Yohanes itu memakai 2 istilah yang saudara tidak terlalu temukan nanti dalam Injil Matius, Markus ataupun Lukas. Bahwa mujizat yang Tuhan Yesus lakukan di Injil Yohanes itu tidak serta-merta menarik banyak orang untuk takjub. Nanti kalau saudara baca di Matius, Markus, Lukas, biasanya akan ada catatan seperti ini. Maka orang banyak pun percaya, maka orang banyak pun takjub, maka orang banyak pun menjadi berkerumun di tengah-tengah Yesus. Yohanes tidak menekankan itu. Karena bukan spektakulernya mujizat itu yang ingin diangkat oleh Tuhan Yesus, tetapi saudara, yang ingin diangkat oleh Yohanes, saudara, tetapi apa yang diistilahkan oleh Injil Yohanes dengan tanda ataupun pekerjaan. Nah, saudara, kalau lihat cermati sungguh-sungguh ya di mujizat yang pertama dan yang kedua, di situ dikatakan begini. Setelah Yesus mengubah air menjadi anggur, maka Injil Yohanes mencatat itulah tanda pertama yang Yesus buat. Kemudian di mujizat yang kedua, setelah Yesus menyembuhkan anak pegawai istana, lalu Injil Yohanes mencatat inilah tanda kedua yang Yesus lakukan. Tetapi setelah itu, saudara, Injil Yohanes lebih memakai istilah yang lebih sering dipakai di Injil Yohanes adalah dengan pekerjaan. Nah, saudara, di bagian firman Tuhan yang kita baca tadi pun dikatakan bahwa Bapakku bekerja, maka aku bekerja sampai sekarang. Nah, saudara, di bagian sebelumnya Tuhan Yesus menyatakan ketika dia sedang berinteraksi dengan perempuan Samaria, dan kemudian murid-muridnya tanya, "Guru, kamu belum makan?" Kemudian dia jawab begini, "Makananku ialah melakukan pekerjaan yang ditugaskan Allah Bapa bagiku." Nah, saudara, bagi Tuhan Yesus, menurut sudut pandang Injil Yohanes, maka melakukan mujizat itu berarti dia sedang mengerjakan pekerjaan Allah. Dia sedang melanjutkan apa yang Allah itu sudah mulai dari penciptaan sampai kepada dirinya. Dan dia melakukan pekerjaan demi pekerjaan itu. Nah, selain nanti kita akan masuk ke bagian yang lebih detail di dalam bagian yang tadi kita baca. Nah, tanda bagi Injil Yohanes dicatat itu dari sudut pandang kita. Karena setiap kita itu suka yang namanya tanda. Wah, yang sakit sembuh. Wah, yang lapar dikenyangkan. Wah, yang buta melihat. Bagi Allah itu pekerjaan yang dia lakukan, karya yang dia lakukan. Bagi manusia itu semacam tanda buat kita. Nah, setelah dari sudut pandang inilah saya ingin mengajak kita melihat kembali di dalam Yohanes pasal yang kelima, bagian firman Tuhan yang tadi kita baca. Nah, di dalam latar belakang Injil Yohanes pasal yang kelima ini ayat 1 sampai yang keempat, maka kita bisa melihat bahwa Tuhan Yesus sekarang beralih.
Kalau di mujizat yang pertama dan mujizat yang kedua, dia melakukannya di Kana yang di Galilea. Nah, saudara ingat Yesus lahir di mana? Bethlehem. Dia besar di mana? Disebut Yesus sebagai orang Nazaret. Nazaret itu di wilayah Galilea. Jadi Kana itu masih satu wilayah di Galilea. Kira-kira tempat mainnya Tuhan Yesus lah, kira-kira begitu. Tapi di dalam mujizat yang ketiga, saudara, dia sudah berpindah, bukan di Galilea lagi, tetapi di Yerusalem. Nah, saudara, Yerusalem adalah pusat keagamaan pada waktu itu. Yesus sampai di sana, dan Yesus masuk ke Bait Allah, dan salah satu yang dia tuju adalah kolam Bethesda atau Betsaida, yang dengan kata lain disebut sebagai rumah kemurahan Allah atau rumah anugerah, rumah belas kasihan. Nah, Firman Tuhan mencatat Yesus di sana pada waktu hari raya orang Yahudi. Tidak terlalu jelas saudara pada waktu hari raya apa. Tetapi Injil Yohanes mencatat setidaknya 3 hari raya yang Tuhan Yesus itu seringkali ikut di situ. Kalau tidak Paskah, Pondok Daud atau penahbisan Bait Allah. Tetapi pada waktu ini kemungkinan besar adalah hari raya Paskah. Dan mereka rayakan Paskah itu bukan cuma sehari saudara, tapi beberapa hari ya, setelah mulai hari pertama dan seterusnya. Nah, saudara, ada kemungkinan Tuhan Yesus memang memakai waktu hari raya itu untuk datang ke Bait Allah. Dan ingat saudara, orang-orang Yahudi juga sama. Yesus juga orang Yahudi. Dimanapun orang Yahudi berserak, ketika hari raya mereka akan kumpul di mana? Di Yerusalem. Ya sama kayak kita lah saudara. Kemarin Sinca begitu ya. Dimanapun kalau tidak pandemi ya, dimanapun orang-orang Kuntian berada di seluruh Indonesia. Ulangnya pas apa? Pas Sinca, tapi kemarin pandemi jadi sepi ya. Nah, jadi kira-kira begitu, karena semacam ada hari raya yang dirayakan bersama-sama. Nah, orang Yahudi kumpul di situ rame sekali, saudara. Nah, masalah yang adalah di situ yang kumpul di kolam itu, firman katakan banyak orang sakit. Nah, saudara, di dalam terjemahan yang lain itu dikatakan begini, the great multitude. Itu tuh benar-benar banyak banget, saudara, orang sakit di situ. Jadi saya membayangkan kalau hari biasa saja orang sakit sudah banyak di situ. Ini hari raya. Nah, saudara, saya pernah melakukan perjalanan pada waktu Lebaran, pulang ya dari Jakarta ke Solo. Ya biasa tuh saya keluarga tuh hitung-hitung ya saudara. Ini pas kapan yang pas nggak macet. Sudah mau dihitung-hitung sekalipun ya. Pernah satu waktu karena saya sudah tergiur ya, tol itu sudah mau jadi, tol Cipali ya dari Jakarta sampai ke Solo. Kita pikir wah ini udah enak banget nih, pulang begitu. Nah saudara, satu waktu ya, kami tuh wah enak beneran enak tuh, wah tolnya tuh lancar, mulus, gak ada kendala sampai di satu titik sempat waktu jadi booming jadi satu berita saudara di daerah Brebes. Ya di daerah Jawa Tengah sebelum masuk ke Tegal itu ternyata bottleneck di situ saudara. Dari tol yang luar biasa gede saya pikir sudah tembus, padahal di depan tuh udah kelihatan saudara tolnya tuh udah udah begitu gede ya, udah begitu mulus begitu. Tapi saya sadar saudara begitu mau keluar ke Brebes itu mau nyempit sampai keluar jalan biasa lagi, itu mengerikan. Nah saudara, dari situ saya baru merasakan betapa hebatnya orang yang banyak sekali itu berkumpul. Nah saudara, saya membayangkan di kolam itu di waktu hari raya, bukan hari biasa. Dan yang kumpul adalah orang-orang sakit 3 yang disebutkan oleh Injil Yohanes. Mereka yang buta, mereka yang pincang, mereka yang lumpuh total. Nah perhatikan setelah mereka sakit di situ bukan buat kumpul terus sharing, ya kayak kita mungkin ketemu di rumah sakit kan biasa begitu ya, nunggu antrian begitu. Cek apa kabar? Oh sakit apa cek? Iya nih kakiku cek, ini lo kemarin begini. Enggak sharing begitu saudara. Firman katakan apa? Mereka kumpul di situ untuk apa? Menunggu. Kalau air itu digoncang oleh malaikat Tuhan, mereka mau rebutan turun ke sana. Jadi saudara bayangin ya. Mereka orang sakit itu kan pengennya sembuh. Tidak ada kita sakit tak pengen sembuh. Kecuali kita hidupnya sudah desperate sekali, sudah putus asa sekali. Dia biar mati sekalian ya Tuhan. Itu namanya pengennya cepetan mati. Sudah.
Tapi saya yakin orang sakit di sana itu pengennya sembuh. Di tengah-tengah itu berarti ada pengharapan sebetulnya buat mereka. Tapi bayangin, saudara, mereka tuh nggak masuk ke bait Allah terus dapat nomor antrian nomor 1, bunyi ting tung, air goncang, nyemplung plek, sembuh, yang lain seneng. Nggak begitu, saudara. Mereka tuh udah siap. Siapa yang pertama kali turun di dalam kolam itu karena guncangan dari malaikat, dia sembuh. Jadi saudara, di satu sisi mereka punya pengharapan, tapi di sisi lain mereka tahu mereka harus bersaing, masuk dalam sebuah persaingan. Saudara bayangin ya, saya bayangin sekarang ini kan orang lagi antri-antri vaksin ya, di vaksin. Saya tuh sampai tanya, ini kita nih vaksinnya kapan ini, begitu kan katanya, soalnya yang dari pusat mau urusin ya hamba Tuhan sampai di pos-posnya. Oh enggak apa-apa, urus sendiri, kalau bisa urus sendiri. Datang aja langsung, serobot-serobotan juga dapat kok. Saya tuh berpikir, saudara, ya kalau memang kita itu sangat pengen sekali divaksin ya, begitu dibuka terus enggak ada antrian, wah itu luar biasa. Yang ada antrian aja, saudara, masih seringkali tiba-tiba nyelonong. Banyak tuh teman-teman yang sharing di Jakarta tuh, wah saya udah antri nomor sekian, tiba-tiba ada aja orang yang ya pertama pelan-pelan gitu kan, kayak biasa gitu kan, kayak ada dosa, saudara, deket-deket, nanti tiba masuk antrian terus pura-pura pegang HP, nanti habis itu istrinya ikut-ikutan begini, sampai anak-anaknya di depan dia tiba-tiba. Nah saya membayangkan begitu aja kita udah rasa jengkel. Ini orang sakit, mereka ngantri turun ke kolam itu, dan itu tidak ada waktunya. Sewaktu-waktu kata firman Tuhan, kalau kolam itu diguncangkan malaikat Tuhan, mereka akan berebutan masuk ke sana. Nah saudara, dengan latar belakang seperti ini, saya ingin mengajak kita membayangkan masuk kepada kehidupan orang yang sakit 38 tahun itu. Tidak ada yang pasti tahu berapa kali kolam itu digoncangkan, dalam sehari kah, dalam 2 hari kah, dalam setahun kah, tidak ada yang tahu. Jadi saudara itu seperti dapat jackpot, tiba-tiba tereng, biur, sembuh gitu ya. Nah saudara, dengan satu kondisi seperti ini, saya ingin mengajak kita untuk melihat bagaimana satu orang si lumpuh yang tanpa disebutkan namanya itu ada di sana. Nah saudara, saya akan baginya menjadi 3 bagian. Yang pertama, interaksi antara Yesus dan si lumpuh. Ini interaksi pertama. Di tengah-tengah latar belakang yang tadi, saudara, kemudian Injil Yohanes mencatat, maka Yesus melihat satu orang itu dan dia tahu. Saudara, beberapa kali Injil Yohanes mencatat Yesus tahu. Taunya itu bukan sekedar tahu, tetapi Yesus sungguh-sungguh mengenal dia sampai kedalaman hatinya. Itu arti dalam bahasa aslinya. Dan dikatakan dia tahu bahwa ia sudah lama dalam keadaan itu. Keadaan apa? Keadaan 38 tahun tidak bisa apa-apa. Ini keadaan yang lebih lama dibandingkan umur Yesus sendiri. Kemungkinan besar umur Yesus waktu 31-32 tahun. Dan orang ini sudah sakit 38 tahun. Itu bisa dikatakan, saudara, dia belum pernah ketemu Yesus, karena Yesus belum lahir waktu dia sudah ada, waktu dia sudah sakit. Tetapi dikatakan oleh firman Tuhan, Yesus tahu keadaan orang itu, dan dia berkata kepada orang itu, dikatakan demikian, maukah engkau sembuh? Saudara, Tuhan Yesus itu pengen tanya begini benar-benar ya, ketika dia tahu, Tuhan Yesus tanya lagi, kamu bener-bener pengen banget sembuh gak sih? Atau Tuhan Yesus kalau dengan bahasa sekarang mungkin dia tanya begini, kamu mau sembuh aja atau mau sembuh banget? Gitu kira-kira, saudara. Tuhan Yesus pengen tanya, saudara, bener-bener gak kamu itu mau sembuh? Sekarang saudara bayangin, balikin ke latar belakang yang tadi, 38 tahun. Kalau tahun pertama dia sudah ada di kolam itu, setiap hari, misalkan 1 kali aja malaikat Tuhan turun mengguncangkan kolam itu, saya coba kali ya, 37 tahun, karena mungkin tahun pertama dia baru di sana, kali setiap hari, 1 tahun berapa hari? 300 hari ya, 300 kali 37 berapa? Jago matematika? Ya berapa ya?
Hitung aja, setiap hari satu aja dia melihat temennya, ya kelewatan, ya keduluan, ya gak dapet. Tahun pertama masih semangat, tahun kedua, tahun ketiga, sampai tahun ke-38 semangat gak? Hebatnya sudah di tengah-tengah keputusasaannya dia masih ada di situ. Kalau saya mungkin saya udah ambil pisau bunuh diri kalau saya, daripada gue nggak paham. Lihat yang lain semuanya sembuh loh, saya enggak loh. Dan sekarang ada satu pemuda nongol umur 30-an tanya sama saya, kamu mau sembuh aja atau mau sembuh banget? Nah ini kurang ajar loh. Mungkin dari sudut pandangnya si lumpuh ini, loh kok masih ditanya lagi mau nggak sembuh? Ya jelas mau lah. Makanya dia menjawab, saudara, Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu. Permisi tanya, saudara, siapa yang mau menurunin dia? Semuanya mau turun kok. Ada nggak orang sakit yang begini? Dah kamu duluan deh. Saya kok dapat berkat mau dapat duluan atau enggak lah, bapak dulu aja deh. Dapat satu bapak aja dulu deh, jangan saya. Dah ada, saudara. Setiap kita tuh pasti pengen berebut dapat sesuatu yang enak tuh. Nggak mungkin orang ini bilang begini, nggak ada orang yang menurunin aku. Dalam hati setelah waktu saya baca, ya jelas tidak ada yang mau lah pak semua orang mau turun rebutan kok. Kalau semuanya mau nurunin bapak yang sembuh, yang lain masih sakit. Dan sudah, tapi dia katakan begini, dan sementara aku menuju ke kolam itu berarti dia ada usaha, sudah. Orang lain sudah turun, persaingannya hanya membawa kekalahan buat dia. Sudah, kata seorang saintis itu kan, kegagalan itu adalah awal dari keberhasilan. Saya mau tanya sama saudara, buat orang ini itu awal dari keberhasilan enggak? Ayo, prosentasenya bisa sampai akhirnya turun ke sana. Ingat saudara, 38 tahun. Saudara masih mau ngomong sama orang ini, kegagalan itu awal dari keberhasilan. Ditampol, saudara. Nah, orang ini sudah benar-benar putus asa. Dan pertanyaan Yesus adalah pertanyaan yang justru pengen menembus keputusasaan itu. Yesus bukan sedang main-main sama orang ini, saudara. Enggak. Yesus justru sangat mengenal dia yang sangat putus asa. Dan Yesus ingin sekali saja aku kasih kesempatan buat kamu. Mau nggak kamu sembuh? Nah, saudara, ketika kita melihat bagian ini, lalu kemudian Yesus melanjutkan, bukan? Kalau memang ya, soal begitu, sekarang bangun, angkat tikar, angkat tilam tempat kamu berdiri, dan jalan. Nah, saudara, ini keputusan yang mengubah hidupnya seumur hidupnya. Nah, saudara, ada hal-hal yang juga kita pasti hadapi dalam hidup ini yang kita harus memilih, bukan? Kita harus mengambil keputusan, bukan? Yang bisa jadi itu mengubah seluruh cerita hidup kita setelah kita ambil keputusan itu. Dan kalau itu adalah undangan dari Tuhan, mau nggak kita ambil respon seperti orang sakit ini? Nah, setelah interaksi yang berikutnya adalah ketika Yesus dan si lumpuh ini ada, kemudian setelah dia sembuh, ada sesuatu yang menarik yang Yesus sampaikan kepada si lumpuh ini. Bukan semata-mata karena dia sembuh. Ketika kemudian mereka ketemu lagi di dalam bait Allah, Yesus ngomong sama dia, engkau sudah sembuh, jangan berbuat dosa lagi, supaya padamu jangan terjadi yang lebih buruk. Menariknya seorang itu kemudian menceritakan keluar siapa yang menyembuhkan dia. Tapi kalau kita lihat dari apa yang Yesus katakan, maka ada sesuatu yang kita bisa pelajari, bahwa yang pertama, hidup orang itu lumpuh sebetulnya. Bukan hanya secara fisiknya dia lumpuh. Karena kelumpuhan fisiknya itu menandakan bahwa dia itu juga pernah hidup dalam dosa. Dan Yesus pengen ketika aku menyembuhkan engkau, aku juga mau memperingatkan engkau. Nah, seringkali kita menilai sesuatu itu berdasarkan hal yang sifatnya fisik.
Padahal kadangkala ada sesuatu yang lebih dalam dari apa yang terlihat oleh mata. Permisi tanya, saudara, bagi setiap kita hari ini, apakah hidup kita juga sedang mengalami kelumpuhan? Saudara, kita merasa bahwa pandemi menyebabkan kita itu lumpuh, tidak bisa apa-apa. Kelihatan mata, tapi itu penghasilan berkurang, kuliah tidak bisa ketemu fisik, salaman tidak bisa secara fisik, jaga jarak secara fisik, semuanya kasat mata, betul? Seolah kita itu sedang dilumpuhkan oleh kondisi. Tapi permisi tanya, jangan-jangan hidup kita pun juga ikut dilumpuhkan hari ini. Dulu kita protes gitu, ya, ke gereja kok tidak salaman, orang Kristen kok takut corona. Sekarang sudah enak tidak salaman, sudah. Terus enak juga ya tidak ke gereja, enak juga ya online. Tidak online juga makin enak ya. Sudah sadar tidak? Kita itu sedang dilumpuhkan oleh kondisi. Dan ketika ini menggerogoti hidup kita, sedikit demi sedikit, lambat laun kita mati. Saudara, Yesus datang kepada orang-orang seperti ini. Bukan hanya melihat secara fisik, oh kamu jadi miskin ya, sekarang ya usahamu bangkrut ya, kamu di PHK ya, oh sekarang kamu tidak bisa kuliah ya, kamu malas-malesan ya, tidak bisa ikut secara tatap muka ya, oh semuanya itu Tuhan Yesus tahu, saudara. Tapi dia mau lihat yang paling dalam, di dalam kedalaman hatimu. Apa kita sungguh-sungguh mau sembuh? Bukan hanya ketika kita mendapatkan vaksin kita bisa melawan virus ini dan secara fisik kita kuat, tapi lebih dalam lagi. Jangan-jangan seperti apa yang Tuhan Yesus peringatkan kepada orang lumpuh itu, kamu sudah sembuh loh, tapi jangan buat dosa lagi, supaya jangan terjadi hal yang parah. Bukan karena kita takut, tapi karena kita sayang sama Tuhan. Dia mau lihat kedalaman hatimu. Saudara, kalau kita masih merasa kering hari-hari ini, karena mungkin kita tidak bisa lagi secara all out begitu, saudara ya, bergereja, bersekutu, mencari Tuhan. Tapi kalau kemudian lambat laun kita tidak lagi ngerasain apa-apa, enggak gereja pun enggak apa-apa, enggak ngasih persembahan pun enggak apa-apa, enggak sapa saudara seiman pun enggak apa-apa, enggak baca Alkitab pun enggak apa-apa. Semua yang bisa membangun hidup rohani kita tidak lakukan, dan kita bilang tidak apa-apa dengan itu, toh saya bisa sembuh, saya masih punya keluarga baik, saya masih punya segala sesuatunya. Hati-hati, jangan-jangan kita sudah mati rohani. Nah, Tuhan Yesus tanya kepada orang-orang demikian, maukah engkau sembuh? Nah, setelah interaksi yang kedua adalah interaksi antara si lumpuh dan orang-orang Yahudi. Nah, sudah dikatakan ketika Yesus menyembuhkan orang itu, Injil Yohanes mencatat dengan sangat jeli, tetapi hari itu hari Sabat. Sekarang orang-orang Yahudi itu memelihara hari Sabat, dia tanya kepada orang yang sembuh itu, loh kok kamu ngangkat tilam? Sudah dikatakan demikian. Kan nggak boleh ngangkat tilam kalau pada waktu hari Sabat. Lalu orang yang sudah sembuh itu berkata demikian, orang yang telah menyembuhkan aku, dia yang mengatakan kepadaku, angkatlah tilammu dan berjalanlah. Kemudian orang-orang Yahudi bertanya, siapa orang itu yang ngomong seperti itu kepada kamu? Dan setelah lewat interaksi yang kedua ini, kita melihat ada fokus yang berbeda. Seorang Yahudi itu fokus tentang hari Sabat. Kalau hari Sabat kok ngangkat tilam? So, ada peraturan-peraturan hari Sabat itu nggak boleh bekerja apapun, nggak boleh melakukan apapun. Sehingga orang Yahudi bertanya, mengapa ngangkat tilam? Dan pertanyaan yang menarik lagi yang kedua begini, saudara. Orang Yahudi itu mempermasalahkan begini, siapa yang suruh kamu angkat tilam? Padahal orang yang lumpuh ini bilang begini kan, aku sudah sembuh. Dan orang yang sembuhkan aku yang suruh ngangkat tilam. Seharusnya pertanyaannya, siapa yang sembuhkan kamu? Loh, seneng enggak, saudara, kalau ada orang yang sembuh dari sakit sembuh? Dan ini 38 tahun loh,
udah kecewa berat, putus asa, terus sembuh. Dan orang-orang Yahudi di sekeliling orang yang sakit itu tahu, karena orang yang sakit itu ngomong, aku sudah sembuh. Tapi mereka, orang-orang Yahudi itu masih bertanya, siapa yang ngomong sama kamu tentang angkat tilam? Kesembuhan itu tidak dirayakan oleh orang-orang Yahudi itu. Tetapi yang mereka pedulikan adalah tentang melanggar hari Sabat. Lalu karena peristiwa ini, saudara, interaksi yang ketiga antara Yesus dan orang-orang Yahudi, kemudian orang-orang Yahudi berusaha menganiaya Yesus. Karena apa? Yesus melakukan semuanya pada hari Sabat. Tapi apa jawab Yesus kepada mereka, saudara? Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Setelah Yesus ngomong demikian, firman Tuhan mencatat, orang-orang Yahudi bukan hanya mau menganiaya Yesus, tetapi mereka mau membunuh Yesus karena dua hal. Yesus melanggar Sabat, dan yang kedua, Yesus menyamakan diri dengan Allah. Nah, setelah mari kita lihat apa yang orang-orang Yahudi dan Yesus itu sampaikan tentang Sabat. Setelah buat orang Yahudi, Sabat itu merupakan hari perhentian. Kalau berhenti, yang namanya berhenti ya stop, tidak boleh kerja apapun, bahkan terlalu banyak larangan yang dibuat. Ngangkat sesuatu tidak boleh, ya, menuai tidak boleh. Bahkan ada catatan mengatakan sudah jahit pun tidak boleh di hari Sabat. Saya pikir gila juga nih orang-orang Yahudi ya. Itu masih didetailin sama dia sampai sedemikian rumit. Tapi bagi Yesus apa hari Sabat? Buat Yesus hari Sabat itu benar, itu hari perhentian, itu hari khusus. Tapi sebagai satu ucapan syukur bahwa Allah yang bekerja terus adalah Allah yang menikmati hasil pekerjaannya, dan dia melanjutkan pekerjaan Sang Bapa di tengah-tengah dunia ini. Nah, saudara, yang satu memikirkan peraturan-peraturan, yang satunya berkata tentang anugerah. Nah, saudara, disinilah muncul pertentangan antara Yesus dan orang Yahudi, dan sampai ke sana nanti, saudara, pertentangan ini terus ada antara Kristus dan orang Yahudi. Saudara, permisi tanya, bagi setiap kita, Sabat itu apa? Buat orang yang sakit tumbuh ini, hari Sabat adalah hari di mana dia sembuh, dia bersuka cita, dia bersyukur karena Allah melakukan pekerjaan di dalam hidupnya. Dan buat Yesus hari Sabat adalah hari di mana dia tetap melakukan pekerjaan-pekerjaan Allah sambil melihat dan menikmati bahwa Allah sudah bekerja luar biasa sampai hari ini. Buat kita, saudara, Sabat itu apa? Saudara, dulu di kampus itu ya, di saat ya, yang namanya Sabat itu benar-benar katanya tidak boleh apa-apa. Memang dulu sempat dituliskan ya, tidak boleh pergi belanja ke mall, supermarket, tidak boleh cuci baju, tidak boleh setrika. Terus saya tuh orangnya usil. Saya pikir ya, kalau hari Minggu selesai pelayanan sekolah Minggu atau di gereja weekend begitu ya, lo pulang masa setrika baju tidak boleh sih? Karena memang hari Minggu itu sudah di kampus tuh lab komputer ditutup, terus kemudian perpustakaan ditutup. Tapi teman-teman juga banyak yang belajar di hari Minggu. Saya tuh bilang ya, loh, kalau saya lebih milih cuci baju daripada belajar teologi, loh salah tuh. Saya waktu itu sampai usul, saya tanya sama dosen, saya tanya sama teman-teman mahasiswa, saya cuci baju, saya sengaja sedang langgarin, saya cuci baju di atas. Terus ada teman bilang, loh, ini Minggu loh, kok cuci baju? Terus saya bilang, loh, ini Minggu loh, kok kamu belajar? Loh, katanya tidak boleh lakukan apa-apa, berhenti, stop, cuman pelayanan aja. Nah, kalau pelayanan aja terus gitu. Nah, saudara, saya ingin merenungkan bagian ini, saudara, mengajak kita melihat apa sih arti hari perhentian buat kita. Saudara, saya sadar sekali pandemi ini merusak, menurut saya ya, ada unsur merusak tentang arti hari Sabat. Tidak pandemi saja, saudara, kita mau tes diri kita masing-masing ya. Nggak musim pandemi saja, bagi saudara sekalian nih, Sabat, hari perhentian hari Minggu, apa artinya? Ayo, sungguhkah kita bersyukur kepada Tuhan, berbakti dengan penuh sukacita, datang tidak terlambat,
sepanjang ibadah kita menikmati, kita menceritakan kebaikan Tuhan, atau apa? Apalagi di musim pandemi, saudara. Orang tidak tahu lagi ini hari apa, bukan? Semua hari kelihatan sama. Mau Senin, Selasa, Rabu, Kamis, tiba-tiba, oh ya lupa ya kemarin ada ibadah hari Minggu. Lah kurang ajar sama Tuhan. Loh, kalau sekali aja Tuhan bilang, wah lupa ya aku harus ngasih kamu makan ya anakku ya hari ini. Mati loh kita. Nah setelah Tuhan kasih kita 1 hari saja perhentian dalam 7 hari dalam 1 minggu. Itu aja kita masih hitung-hitungan, kok lama ya 1,5 jam tidak selesai-selesai. Online di depan komputer, di depan TV, di depan HP kok lama ya. Tapi kalau nonton YouTube 2 jam, 3 jam, kok cepet ya selesai ya. Kurang ajar, Saudara. Saudara, apa arti Sabat buat kita? Apakah sungguh kita menghargai Tuhan? Kalau saya masih bisa berbakti, saya serahkan hatiku, hidupku buat Tuhan. Tuhan, kalau saya masih bisa memberi persembahan, saya belajar yang terbaik, saya serahkan kepada Tuhan. Tuhan, kalau saya masih diberikan mulut, walaupun dengan masker saya harus menyanyi tidak enak, saya mau kasih yang terbaik buat Tuhan. Tuhan, walaupun saya sekarang tidak bisa lagi salaman, cipika-cipiki, kalaupun saya cuma harus pai-pai atau begini, atau apapun begini, saya mau kasih yang terbaik buat teman segereja saya. Adakah Sabat adalah tempat kita bersyukur kepada Tuhan? Karena meskipun kita melalui sesuatu yang sulit dalam hidup kita, Tuhan masih bersama dengan kita. Yang terakhir, saudara, ketika kita melihat seluruh bagian firman Tuhan ini, mari kita sungguh-sungguh mengakui Yesus yang sebagai anak Allah itu, yang sangat mengenal kita, yang menderita 38 tahun pun Tuhan melihat dia dan Tuhan bertanya, maukah engkau sembuh? Semenderita apa engkau? Lebih menderitakah dari 38 tahun yang sakit itu? Saya yakin kok tidak. Kalau Yesus mau turut serta dengan dia, Yesus juga mau hadir di hidupmu. Asal engkau juga mau bangun, mengangkat tilammu, dan berjalan. Dan ketika Yesus melakukan semuanya sambil menunjukkan bahwa dia adalah Tuhan atas hari Sabat, dia mengajak kita sekaligus masuk di dalam Sabat yang Tuhan inginkan itu. Makin merenungkan siapa Tuhan, makin menantikan dia bekerja, dan senantiasa bersyukur atas karya yang dia lakukan dalam hidup kita. Mari kita ambil waktu berdoa di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, kami datang kepada Tuhan dengan seluruh keberadaan diri kami. Jangan-jangan Tuhan, setiap kami memang tidak lumpuh secara fisik, tapi jangan-jangan kami sudah lumpuh secara rohani. Kami lumpuh secara mental kami lumpuh secara semangat motivasi hidup kami. Karena bisa jadi di satu sisi kami terlalu merasa hidup kami menderita sendirian, atau bahkan di sisi lain kami terlalu merasa hidup kami sudah paling enak sekarang ini. Tuhan, ampuni kami kalau kami hanya melihat sebatas kasat mata kami yang kami lihat di sekitar kami, bahkan diri kami. Tapi Engkau melihat ke kedalaman hidup kami, hati kami, dan Engkau bertanya, anakku, maukah engkau sembuh? Ya Tuhan, kalau kami tidak pernah merasa sakit, kami tidak sadar kalau diri kami sakit, maka mungkin kami akan berkata, oh Tuhan, saya baik-baik saja, saya tidak butuh undangan Tuhan. Tuhan, ampuni kami. Tapi bagi setiap kami yang menyadari bahwa kami semua punya sakitnya secara rohani, maka ajar kami juga mau untuk berdiri, mengangkat tilam kami, tempat kami selama ini lumpuh secara rohani itu, dan kami mau berjalan bersama dengan Tuhan.
Oleh karena itu Tuhan, Kau menyediakan hari Sabat untuk kami, hari perhentian, hari yang khusus, hari yang dikuduskan buat Tuhan. Bukan karena kami takut melakukan ini dan itu dan kami harus berhenti dari aktivitas kami, bukan ya Tuhan. Tapi justru hari di mana kami diminta untuk kembali mengingat kebaikan Tuhan, bersyukur atas campur tangan Tuhan lewat kehidupan kami. Sehingga tolong kami untuk tidak terlalu cepat berkomentar, berkeluh kesah, berbuat dosa lewat mulut dan hati kami, atau bahkan sampai melupakan Tuhan, bahkan di hari Sabat perhentian seperti hari ini. Ampuni kami Tuhan. Buat kami yang hadir di tengah-tengah gereja ini Tuhan, tolong kami untuk tidak hanya duduk seperti kami sedang menikmati sesuatu yang jauh dari kami. Tolong kami untuk kami duduk, berdiri, menyanyi, menyembah Tuhan, mempersembahkan persembahan kami dengan kesungguhan hati kami, karena ini Sabat. Ini hari kemenangan Tuhan. Ini hari di mana kami merayakan karya pekerjaan Tuhan. Tolong kami terus untuk menikmati Engkau di tengah-tengah hari Sabat ini. Buat setiap kami Tuhan yang beribadah dari rumah, tolong jangan hilangkan konsentrasi kami ya Tuhan. Tolong sungguh-sungguh untuk kami memiliki hati yang terarah terus kepada Tuhan. Jangan biarkan layar di depan kami itu menggoda kami untuk melakukan sesuatu seenak hati kami, karena kami seperti tidak ada yang melihat ketika kami beribadah. Tuhan, ampuni kami kalau kami tidak sungguh-sungguh di tengah-tengah hari Sabat ini. Tolong kami, ajar kami. Kami sadar Kau hadir dimanapun. Justru karena itu ya Tuhan, meskipun kami melakukan ibadah dari rumah kami masing-masing, ajar kami untuk terus mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Dan biarlah kami terus dibangunkan menjadi gereja yang mentuhankan Kristus Yesus dan mengalami Kristus tiap-tiap hari. Ini seru doa kami ya Tuhan. Kami naikkan kepadamu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.